Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Berjumpa lagi dengan kami kelompok 5 dalam tugas konsep dasar IPA di SD. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Ada 4 hal yang akan Ibu sampaikan dalam materi kali ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, perkembangbiakan hewan. Yang ketiga, perkembangbiakan tumbuhan. Dan penugasan. Oke anak-anak, setelah belajar hari ini, diharapkan kalian mampu mengidentifikasi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, serta membuat laporan pengamatan perkembangbiakan hewan dan tumbuhan. Anak-anak tahu tidak apa tujuan makhluk hidup berkembang biak, hewan, tumbuhan, maupun manusia? Berkembang biak untuk menjaga keberlangsungan keturunannya agar tetap ada di muka bumi ini. Bayangkan, jika tidak ada individu baru, maka akan terjadi kepunahan. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang, perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan ada 2 ya. Ada perkembangbiakan generatif dan vegetatif. Yang pertama, perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif ini terjadi secara kawin, atau terjadinya pembuahan bertemunya sel telur dari betina dan sel sperma dari jantan. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif tidak terjadi secara kawin. Seperti apa ya? Ayo ikutin terus ya. Oke, ini adalah perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama adalah ovivar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua adalah vivivar atau hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Yang ketiga ada ovovivipar atau hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Untuk hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk atau di luar tubuh induknya, dan calon anak akan berkembang sampai akhirnya siap untuk menetas. Sedangkan perkembangbiakan dengan vivivar, pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk dan dia akan berkembang sampai siap untuk dilahirkan. Nah, untuk ovovivivar ini agak spesial ya anak-anak. Pembuahannya terjadi di dalam tubuh induknya, kemudian perkembangannya juga terjadi di dalam tubuh induknya sampai akhirnya siap untuk dilahirkan, tetapi ada selaput tipis atau cangkang yang melindungi calon individu barunya. Nah, ini adalah contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan ovivar. Ada ular, ada kura-kura, ada semut, ada ikan, ada bebek, ada buaya, dan masih banyak lagi. Anak-anak ibu bisa mencari tahu yang lain ya, hewan yang berkembang biak dengan cara ovivar. Sedangkan ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan vivivar. Ada kucing, ada gajah, ada jerapah, ada kuda, ada tupai, dan unta. Dan ini adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan ovovivivar. Ada hiu, ada platypus, ada salamander, dan anaconda. Oke, sekarang kita beralih ke perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan yang tidak melalui peristiwa perkawinan. Biasanya terjadi pada hewan tingkat rendah yang tidak memiliki tubuh dengan struktur yang tidak sempurna.
Ada 3 cara untuk berkembang biak secara vegetatif, yaitu tunas, fragmentasi, dan membelah diri. Berkembang biak dengan cara membelah diri ini terjadi pada hewan-hewan golongan rendah atau hewan yang bersel satu, seperti amuba dan flagellata. Yang kedua, fragmentasi, yaitu perkembangbiakan hewan dengan cara memotong atau memutus bagian tubuhnya menjadi 2. Lalu, kedua potongan tersebut akan membentuk individu-individu baru. Contohnya seperti cacing, pipih, dan bintang laut. Lalu, hewan yang berkembang biak dengan tunas ini memiliki tunas kecil pada tubuhnya, yang mana ketika sudah dewasa, tunas kecil tersebut akan berpisah dari induknya dan membentuk individu baru. Contohnya adalah anemon laut. Yang berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Untuk perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan yang memiliki bunga yang lengkap, yaitu memiliki benang sari sebagai sel jantannya dan memiliki putik sebagai sel betinanya, yang mana ini akan terjadi penyerbukan dan nanti akan menjadi cikal bakal yang baru atau spesies yang baru. Berikutnya adalah perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif atau perkembangbiakan secara tidak kawin adalah perkembangan yang terjadi tanpa melibatkan alat perkawinan. Perkembangbiakan vegetatif ini terbagi menjadi 2, yaitu perkembangbiakan vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang kita bahas vegetatif alami. Yang pertama, yaitu bagian tumbuhan yang tumbuh pada daun atau pada bagian akar. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adalah pohon pisang. Yang kedua, spora, yaitu sel atau beberapa sel yang terbungkus lapisan tipis sebagai pelindungnya. Contohnya adalah tumbuhan lumut. Yang ketiga adalah akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma ini merupakan akar yang tumbuh atau menjalar di dalam maupun di atas permukaan tanah. Contohnya pada tumbuhan lengkuas. Kemudian yang keempat ada geragih atau stalon. Geragih ini adalah batang yang merambat di atas permukaan tanah. Contohnya adalah rumput teki. Selain itu, ada juga umbi-umbian. Yang pertama ada umbi batang, ada umbi lapis, dan ada umbi akar. Selanjutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan vegetatif buatan. Vegetatif buatan ini terjadi apabila manusia melakukan budidaya terhadap suatu tanaman untuk memperoleh keturunan yang baru atau untuk memperoleh tumbuhan yang baru. Nah, yang pertama dalam vegetatif buatan ada mencangkok. Biasanya mencangkok ini dilakukan pada tanaman-tanaman yang batangnya berkayu atau berkalium. Mencangkok sendiri adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara memotong dahan tumbuhan induknya. Yang kedua, ada menempel atau okulasi, adalah menempelkan mata tunas dari 2 tanaman yang sejenis tetapi berbeda sifatnya. Yang ketiga, menyambung atau mengenten, adalah menggabungkan batang bawah dan batang atas 2 tanaman yang sejenis. Selanjutnya ada stek, yaitu menyetek adalah memperbanyak tumbuhan dengan menancapkan atau menanam potongan-potongan batang tumbuhan induknya. Yang terakhir adalah merunduk. Merunduk adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara merundukkan batang atau cabang ke tanah
sehingga tumbuhlah akar. Nah, selanjutnya ada tugas nih dari Ibu. Yang pertama, tulislah ciri-ciri perkembangbiakan dari ikan. Yang kedua, tulislah ciri-ciri perkembangbiakan dari tumbuhan paku. Oke anak-anak, penjelasan ini sangat singkat dan masih banyak kekurangan. Tapi Ibu harap ini menjadi motivasi kamu untuk mencari lebih tahu lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Sehat selalu. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.